Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Makasih berkati kami semua pagi hari ini. Makasih buat hati yang terus boleh mengasihi Tuhan, melekat kepada Engkau yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarkan pagi yang indah ini Kau nyatakan lagi kebenaran firman-Mu. Biar mana dari surgawi melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan hati kami, biar hati kami ini adalah hati yang lemah lembut, yang boleh menerima segala perkataan-Mu dan menyimpannya, menghidupinya dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita buka Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara. Ini adalah perkataan Yesus yang terakhir setelah dia berkhotbah mengajar di atas bukit, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin meranda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ininya itu apa? Perkataanku ini, perkataan yang mana? Perkataan yang ditulis ya dari pasal ke-5 sampai pasal yang ke-7, saudara. Jadi Yesus sudah menyampaikan firman-Nya, Yesus mengajarkan kepada setiap orang yang datang kepadanya, yang mau ikut dia seperti itu. Diajarkan nilai-nilai kerajaan, diajarkan prinsip-prinsip kehidupan, ya, bahkan diajarkan nilai-nilai yang kekal buat manusia, saudara. Setiap orang yang mendengarnya, dikatakan begini, kalau orang itu melakukannya, ya, perkataan-perkataan Tuhan dari pasal ke-5 sampai pasal yang ke-7, saudara, maka orang itu dikatakan begini, dia mendengar dan dia melakukannya, dia akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Ya, kenapa? Karena dia seumpama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh, di atas batu besar, saudara, seperti itu. Ya, kalau nanti hujan turun, ya, lalu kemudian datang banjir, saudara, yang ada angin besar yang melanda rumah itu, saudara, maka rumah itu tidak akan pernah rubuh, saudara. Sebab kenapa? Didirikan di atas batu, saudara. Batu itu yang menjadi penopang rumah itu, saudara. Tapi sebaliknya dikatakan begini, saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, sekali lagi dari pasal ke-5 sampai ke pasal ke-7, setiap perkataan Yesus dari kitab Matius ini, saudara. Dan dikatakan orang itu kalau mendengar dan tidak melakukannya, ya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, saya sudah mengajarkan kemarin ketika Tuhan memberikan firman-Nya, menyampaikan firman-Nya, mengajarkan firman-Nya kepada kita, saudara. Firman itu punya sifat menerangi, menyingkapkan yang tersembunyi, yang menerangi kegelapan seperti itu, menyatakan kesalahan, ya, menyatakan dosa. Nah, ketika kita mendengar itu dan kita tidak melakukannya, ya, seturut dengan firman itu, maka kita akan terus hidup dalam kegelapan.
Kalau dalam pernyataan Yesus, maka kita ini sama seperti sedang mendirikan rumah. Tapi rumah itu nanti ketika hujan datang, banjir datang, angin datang, rumah itu bukan hanya goyang, tapi katakan akan rubuh dan terjadi kerusakan. Banyak orang Kristen saya temukan kehidupannya bukan tidak diajari firman, bukan tidak belajar firman, saudara. Tahu Alkitab, tahu firman Tuhan. Tapi hatinya itu tidak menerima firman itu dan menghidupinya, saudara. Sehingga hidupnya tidak menjadi contoh, tidak menjadi terang. Bahkan hidupnya menjadi hidup yang rusak. Ya. Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau orang seperti itu seperti orang bodoh, saudara. Ya. Kalau kita hanya mendengarkan dan tidak melakukannya, kita digambarkan sebagai orang yang bodoh. Nah, kata bodoh ini, saudara, biasanya kalau kita telusuri bahasa Inggrisnya itu dipakai stupid, saudara. Tapi teks ini, saudara, kata bodoh itu bukan ditulis dengan kata stupid, tapi ditulis dengan kata foolish. Foolish itu artinya apa? Lebih daripada bodoh, yaitu tolol, kasar sekali, saudara. Goblok, dungu, idiot. Kenapa Yesus sampai menggunakan bahasa yang sangat kasar sekali, saudara? Karena begini, orang itu sengaja, padahal dia bisa membangun kehidupannya, membangun rumahnya dengan kokoh sekali. Tapi dia biarkan, dia sengaja membangun rumahnya bukan dengan pondasi yang kuat. Dia tahu nanti akan ada badai datang, ada angin topan datang, ada banjir datang. Dia sengaja membangun rumah itu dengan pondasi yang lemah. Artinya apa? Satu kebodohan yang begitu luar biasa, membiarkan dengan sengaja rumah itu rusak, saudara. Ya. Sehingga Yesus memakai kata yang sangat kasar sekali, saudara. Ya. Sekali lagi, kenapa Yesus menyebut orang yang mendengarkan firman-Nya tapi tidak melakukannya disebut dungu, tolol, idiot? Ya. Karena Yesus melihat, aduh, ini sia-sia jadinya. Berhari-hari, bertahun-tahun mungkin, banyak waktu dibuang, pikiran dibuang, tenaga terbuang jadi sia-sia. Karena kebodohannya, saudara. Jadi penting sekali, saudara saya, untuk berkomitmen ketika mendengarkan firman dan kita melakukannya, saudara. Walaupun terkadang bagi pikiran kita, perasaan kita sulit. Misalnya kita disuruh mengampuni orang. Apalagi orang itu sangat mengecewakan kita berkali-kali. Sulit memang. Tapi kita mau belajar taat kepada firman. Tunduk kepada perkataan Yesus. So, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita akan tunduk kepada ketuhanannya. Kita akan hidup di bawah ketuhanan, saudara. Seperti itu. Ya. Kalau kita menjadi kehendak Tuhan, otomatis kita pasti akan tunduk taat kepada perintahnya, saudara. Ya. Ingat, kalau kita melakukan firman-Nya, kita berkomitmen, saudara, mentaati apa yang diperintahkan, saudara. Itu tidak hanya berdampak buat hidup kita, membangun hidup kita menjadi hidup yang kokoh, yang kuat, saudara, seperti saudara. Tapi dikatakan, saudara, kalau kita melakukannya, saudara, mentaatinya, dampaknya itu kepada keluarga kita, kepada keturunan-keturunan kita, saudara. Saya percaya semua kita di sini ingin melihat bahwa generasi atau keturunan selanjutnya, ya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, cecetnya, gitu kan, ya, cocotnya mungkin, itu diberkati oleh Tuhan. Ya, coba kita buka Yohanes pasal 14
ayat 15. Saya percaya saudara sangat hafal akan ayat ini. Yohanes 14 ayat ke-15. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita seringkali berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Bukti kita mengasihi itu adalah menuruti perintahnya. Kalau kita baca di ayat 21 lagi dikatakan begini saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita memegang perintahnya, kita melakukan perintahnya, kita melakukan firman-Nya saudara. Jadi gampang sekali melihat orang apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Dia menuruti perintahnya. Dia menuruti firman-Nya saudara. Dikatakan melakukan segala perintahku. Jadi bukan setengah. Bukan firman yang kita suka baru kita lakukan. Firman yang kita rasanya berat, firman yang kita rasa rasanya nggak cocok, kita tinggalkan. Bukan seperti itu saudara. Ya. Suka taat, tidak suka kita abaikan, tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Di dalam Alkitab banyak perintah Tuhan. Cuma waktunya, kapan Tuhan nyatakan itu kepada kita, di saat itulah kita melakukannya. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Mungkin ada bagian kita di sini yang disuruh mengampuni. Kita harus mengampuni. Mungkin ada di antara kita yang memang tidak ada urusan lagi soal pengampunan. Kenapa? Dia sudah lepas di situ, dia sudah merdeka di situ. Dia bukan orang yang tipikal menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin disuruh memberi, disuruh melayani, disuruh bekerja lebih rajin, mungkin malas. Dia tidak menyimpan kepahitan sih, dia tidak menyimpan kecewaan dengan orang lain. Tapi dia karakternya malas. Tuhan berkata harus rajin. Mungkin di sisi itu, waktu itu Tuhan sampaikan. Di skala firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita mesti melakukannya saudara. Dan dampaknya sekali lagi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi keturunan-keturunan kita selanjutnya. Saudara kan ingin melihat anak-anak cucu saudara diberkati oleh Tuhan. Saya kepingin. Nah, ada satu janji Tuhan lagi, kita buka Keluaran pasal 20. Saya nggak panjang saudara hari ini. Keluaran 20 ayat ke-6. Firman Tuhan berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kita yang mengasihi Tuhan, kita cuma sendirian, tapi janji Tuhan beribu-ribu orang. Maksudnya apa? Ya kepada generasi kita, kepada keturunan kita, beribu-ribu. Bahkan juga kepada orang-orang sekeliling kita saudara. Jadi betapa luar biasanya kalau kita berkomitmen menjadi orang yang mau melakukan firman Tuhan saudara, mentaati perintah Tuhan. Bukan hanya kita sendiri yang diberkati, tapi anak cucu kita juga diberkati. Supaya gampang sekali untuk diberkati oleh Tuhan. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Mentaati perintahnya. Kalau kita mungkin orang-orang yang suka menyembah Tuhan ya. Kita dengan menyembah Dia dengan nyanyian, dengan pujian, dengan lagu-lagu worship. Itu hanya sebagian kecil dari kasih kita kepada Tuhan. Tapi penyembahan sesungguhnya adalah setiap hari ketaatan kita kepada Tuhan. Penyembahan yang tertinggi adalah ketaatan kepada Tuhan saudara. Dan waktu kita taat, dikatakan kita diberkati. Keturunan kita beribu-ribu diberkati Tuhan. Wow.
ribuan keturunan saudara. Bapak Ibu Saudara, khususnya para pria-pria kepala-kepala keluarga, saya beri apresiasi kalau bapak-bapak adalah bapak-bapak yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dampaknya akan kepada anak cucu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga. Tetap ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan saudara. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya. Nah, saya bisa bayangkan ya, kalau mulai kita mengasihi Tuhan, anak cucu kita mengasihi Tuhan, nanti kalau dunia ini mungkin masih beribu-ribu tahun Tuhan izinkan untuk ada, bahkan mungkin berjuta-juta tahun, kita sedang menurunkan ya sebuah generasi, membentuk sebuah generasi ke depan akan diberkati. Anak kita akan melihat kita mengasihi Tuhan, mereka juga mengasihi Tuhan. Kalau mereka mengasihi Tuhan, ya nanti anak mereka juga akan melihat mereka mengasihi Tuhan. Kalau anak cucu mereka mengasihi Tuhan, bahkan lahir generasi selanjutnya akan melihat orang tua mereka mengasihi Tuhan. Terus menerus saudara. Ya, jadi kehadiran kita sekarang ini sangat dinantikan oleh generasi berikutnya. Jadi bukan hanya pendidikan yang akan memperbaiki keturunan-keturunan kita saudara. Kita boleh leskan mereka. Kita boleh sekolahkan mereka, kuliahkan mereka di tempat-tempat yang bagus, saudara, seperti itu. Itu harus. Tapi tanpa keteladanan kita mengasihi Tuhan sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan, saudara, ya nanti anak-anak kita hanya pintar aja dia secara otak, IQ, tapi tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hidup memuliakan Tuhan, saudara. Jadi apalagi sebagai kepala keluarga, saudara, sangat penting untuk kita menjadi contoh, menjadi teladan. Amin. Walaupun kadang-kadang ya dalam keterangan kita banyak kelemahan-kelemahan juga. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi contoh bagi mereka, membuktikan kita mengasihi Tuhan, saudara. Haleluya. Saya berharap setiap pribadi kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya dikatakan begini, saudara. Ayat kelima sebelumnya, saudara. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman, mereka menyembah berhala dikategorikan, saudara. Waktu mereka menyembah berhala dikategorikan, itu orang-orang itu maka mereka akan disebut sebagai orang-orang yang membenci Tuhan. Kalau orang-orang yang membenci Tuhan, dikatakan dampaknya 3 sampai 4 keturunan dari keturunan mereka akan mengalami hal-hal yang tanda petik tidak baik, saudara. Ya, jadi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, ya kita dikategorikan orang yang tidak mengasihi Tuhan, dan itu sama dengan menjadi penyembah berhala. Saya berharap saudara dan saya tidak menurunkan tanda petik kutuk keturunan, hal-hal yang buruk kepada generasi selanjutnya. Tapi biarkan kita menjadi orang yang bisa menurunkan warisan, mewariskan nilai-nilai kerajaan kepada anak cucu kita. Karena kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Itu sebabnya Daud pernah berkata, orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Ya. Sekali lagi saya bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap hari boleh datang membangun mesbah bersama-sama. Ya. Untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Dan hari ini saudara terus boleh diajari dengan firman. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau Bapak kok kalau ngajar ya, kalau khotbah itu tidak pernah seperti rata-rata hamba-hamba Tuhan yang lain. Khotbahnya soal berkat, motivasi orang. Saya lebih cenderung kepada perubahan karakter dalam kehidupan kita, saudara.
Saya percaya kalau perubahan karakter ini terjadi, kita hidup menjadi orang yang bertanggung jawab, menjaga diri kita sesuai firman Tuhan. Maka otomatis kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu hukum Tuhan. Apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Saudara, kalau kamu kerja rajin, kamu pasti akan diberkati. Tapi kalau kamu kelihatan merohani banget, tapi karaktermu tuh buruk, kerja malas-malasan, ya tidak akan pernah diberkati di situ, saudara. Haleluya. Jadi penting sekali kita menjadi pelaku firman, saudara. Kita mentaati apa yang Tuhan firmankan, itu akan mengubahkan kita. Menerangi kalau ada kesalahan, kegelapan, ya kita perbaiki seturut firman Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, saya berharap kita menjadi orang yang suka melakukan firman Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kita, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kiranya apa yang saya sampaikan hari ini memberkati. Besok kita akan lanjut lagi, saudara. Ya kiranya kita masih terus akan bertemu, ya kalau Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama boleh ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Amin.